Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was shalah. Shadaqallahul azim. Jamaah Jum'ah yang berbahagia rahimakumullah, bersyukur kita karena limpahan rahmat dan karunia yang tiada terkira, yang senantiasa tercurah kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa menundukkan hati dan jiwa mentaati perintahnya. Sebagai ungkapan rasa syukur kita, saya ajak mari kita wujudkan dalam bentuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kita berusaha dalam setiap langkah hidup kita, dalam kondisi apapun, situasi yang bagaimanapun, senantiasa berusaha untuk mentaati apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Insya Allah kalau semangat hidup kita ini di dalam rangka ketaatan, ketakwaan, kita berharap akan mendapatkan kesejahteraan fid dini wa dunya wal akhirah. Hadirin yang berbahagia, satu minggu lagi mungkin kita akan memperingati Isra Mi'raj yang dari masa Rasulullah sampai sekarang mungkin masih ada saja yang memperdebatkan tentang kebenarannya. Apa betul Rasulullah diperjalankan hanya dalam satu malam dari Al-Masjidil Haram menuju Al-Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi ke Masjidil Haram? Tentu saja ada yang menambah keimanannya, tapi juga tidak sedikit yang menambah keraguannya. Ini terjadi dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Tetapi bagi kita, apalagi kita sudah memasuki teknologi era 4.0 ya, ini menjadikan kita bahwa transformasi ruang waktu itu sudah tidak menjadi hal yang mustahil lagi. Peristiwa di mana saja, kapan saja bisa kita saksikan, di kapanpun, dimanapun kita ada. Ini menunjukkan bahwa batasan ruang dan waktu ini bisa kita tembus dalam waktu, dalam ruang, dalam dimensi yang bermacam-macam saat ini. Ini tentu saja menjadikan kita semakin yakin bahwa Isra Mi'raj ini betul-betul merupakan karunia Allah yang diperuntukkan bagi kita, sebagai wujud kasih sayang Allah kepada kita. Lebih-lebih esensinya adalah Allah menjamu kita, karena perintah yang diturunkan di dalam Isra Mi'raj adalah perintah sholat. Yang sholat ini secara bahasa kan artinya doa, sholat. Kalau kita gabung sholallah berarti adalah rahmat dari Allah. Sehingga
Sholat ini merupakan suatu jamuan yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana kalau kita misalkan mendapat undangan jamuan ke istana kepresidenan, tentu kepresidenan akan menyediakan hidangan-hidangan yang istimewa. Demikian juga Isra Mi'raj ini adalah panggilan untuk kita mendapatkan hidangan, sehingga sholat itu sebagai isra-nya bagi orang-orang mukmin, hidangan kita yang diperuntukkan dari Allah untuk kita. Sehingga sholat yang barangkali masih ada yang menganggap ini suatu kewajiban, Rasulullah menganggap bahwa sholat ini sebagai suatu bentuk penenang jiwa, sehingga ketika menghadapi berbagai persoalan, Allah menyeru kita untuk senantiasa meminta pertolongannya dengan sholat. Sebagaimana tadi yang saya sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian semua ini dengan sabar dan sholat. Hadirin yang berbahagia, di saat-saat menghadapi berbagai persoalan, Rasulullah sering sekali memerintahkan kepada Bilal untuk segera menyerukan panggilan, bahkan menanti-nanti kapan panggilan sholat. Karena bagi Rasulullah, sholat itu merupakan suatu penenang jiwa, sehingga Rasulullah sering memerintahkan kepada Bilal, arihni bis sholat, bahagiakan aku wahai Bilal dengan panggilan sholat. Hadirin yang berbahagia, sholat juga merupakan satu benteng bagi kita dengan berbagai kesalahan yang tidak mungkin bisa kita hindarkan. Sehingga Rasulullah pernah menggambarkan bagaimana jika di depan rumahmu ada sebuah sungai yang sangat jernih, sehingga engkau bisa mandi setiap hari 5 kali. Para sahabat menjawab, tentu akan sangat bersih, tidak ada noda yang tersisa. Demikianlah sholat bagi kehidupan kita, kata Rasulullah. Hadirin yang berbahagia, sholat juga merupakan benteng kita dari akhlak, dari keterpurukan mental, sehingga sholat ini bisa dikatakan sebagai pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga Allah mengatakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Betapa Allah memanggil Rasulullah, dan kemudian jamuan Allah kepada Rasulullah ini diberitakan, bahkan disampaikan kepada kita semua. Ini merupakan jamuan, bentuk kasih sayang Allah kepada kita yang berupa perintah sholat. Sholat ini bukan untuk kepentingan Allah, bukan karena kita diminta untuk menyembah kepadanya, tetapi karena Allah menginginkan kita mendapatkan satu kebahagiaan, kesuksesan. Sehingga panggilan sholat pun itu merupakan panggilan kebahagiaan. Panggilannya hayya 'alal falah, mari kita menuju kepada kebahagiaan, kemenangan. Sebagaimana kalau seorang dokter memberikan resep kepada pasiennya, tentu saja ini bukan untuk kepentingan sang dokter, tapi untuk kepentingan si pasien. Barangkali analogi ya kurang tepat, tetapi ini mungkin lebih mengena. Allah memerintahkan sholat kepada kita ini karena kita membutuhkan sesuatu yang bisa menjadikan kita lebih tenang, lebih bahagia, lebih bisa mengobati segala persoalan dalam kehidupan kita. Sehingga baik tidaknya kita ini Allah mengukur dari sholat itu. Sehingga Rasulullah mengatakan, awalu ma yuhasabu yaumul abdu as-sholah. Kelak di hari kebangkitan, yang pertama kali
ditanyakan dari seorang hamba adalah sholatnya. Fa in soluhat sa'iru amaluhu, fa in fasadat sa'iru amaluhu. Apabila sholatnya bagus, maka baguslah seluruh kehidupannya. Tapi apabila sholatnya kurang bagus, maka kurang baguslah seluruh kehidupannya. Inilah yang menjadi jamuan Allah di saat Rasulullah itu Isra Mi'raj. Sehingga esensinya dari Isra Mi'raj, marilah kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita jadikan sholat ini sebagai benteng bagi kehidupan kita, penghibur di saat kita banyak permasalahan, menjadi solusi dari setiap kesuksesan. Dan yang lebih penting lagi adalah menunjukkan ketaatan kita kepada Allah, sehingga dengan ketaatan itu hati kita menjadi tenang, dan ketenangan itu bisa mengatasi berbagai masalah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.